Welcome back guys, balik lagi sama gua di channel YouTube gua Savvy Legend. Seperti biasa gua nih hari mau main Mobile Legend lagi, main Martis lagi. Seperti biasa ya guys. Ini hari temen gua lagi trio ya guys. Temen gua pakai Aurora sama Lolita. Biasanya publik. Ya publiknya ya nggak aneh-aneh banget lah, epic-epicannya ya. Beatrix sama Yujong kan masih meta aja ya guys. Musuhnya itu ya masih juga oke lah, nggak jelek-jelek banget ya, soalnya masih lumayan kepake ya main orangnya, hero-heronya. Jadi kita main seperti biasa, semoga kalian terhibur aja ya guys. Oh ya guys, gue punya sebuah cerita kecil guys, masalah tempat kerja ya. Seperti biasa, gue pengen share ke kalian. Jadi gue ini masih bekerja di sebuah perusahaan ya guys. Perusahaan gua udah kerja di tempat ini udah mau 2 tahun. Maret ini gua udah 2 tahun ya guys. Nah jadi kemarin kan gua sempat ada gajian ya guys, ada gajian, dan gua expectnya di sini kan bakal naik ya, karena kan UMR naik ya guys ya. Gua bakal share aja, cuma gua nggak bakal spill nama perusahaan dan gajinya. Ya cukup kalian tahu ceritanya aja lah. Soalnya di sini gue juga bukan mau jelek-jelekin perusahaan gue atau apapun lah. Intinya gue cuma buat share ke kalian karena kita kan sama-sama kerja ya guys. Mungkin kalian yang nonton kerja atau sekolah gue nggak tahu. Setidaknya buat pengalaman buat kalian aja nih guys. Bukan juga nggak ada orang yang bisa ngajarin gue soal dalam dunia pekerjaan gini ya. Jadi tuh gua terima pas gajian gua menerima gaji gua tidak naik, sedangkan teman-teman gua ada kenaikan ya guys, kenaikan bisa dibilang namanya adjustment ya, ada adjustment gitu, kenaikan gaji, sedangkan gua nggak ada. Dan gua kaget dong, gua tanya ke HRD gua nih guys, gua tanya ke HRD gua, maaf bu, kok untuk salary saya kok tidak ada kenaikan ya, sedangkan yang lain ada kenaikan. Cari tahu dong sama dia, dicek, udah terima jawabannya nih guys. Dan kata dia itu karena gaji gua tidak melebihi UMR, maka kenaikan gaji gua mengikuti penilaian. Nah, gue di situ juga bingung dong, penilaian apa ya? Tapi kok ada penilaiannya? Maksudnya bagaimana? Ya jadi gue harus tahu kalian, kasih tahu dulu ke kalian nih guys. Di perusahaan gue itu ada 2 kali kenaikan gaji. Misalkan gaji kalian di bawah UMR, gaji kalian itu akan naik mengikuti UMR pada awal Januari. Nah di bulan Juli itu ada kenaikan lagi guys. Itu tergantung penilaian. Penilaian itu dari siapa? Dari manajer kita ya guys, manajer gue. Sedangkan kalau misalnya gaji kalian di atas UMR ya, di atas UMR, kalian itu naik gaji itu tidak mengikuti itu guys, besaran UMR, tapi mengikuti penilaian. Penilaian itu mencakup A, B, C ya guys. Kalau A ya sangat baik, ya C ya kurang baik lah intinya ya guys. Jadi intinya gue tidak ada penilaian karena menurut HRD gue belum setahun, dan dapat penilaian itu paling nanti di bulan Juli. Penilaian itu baru ada. Di situ gue bingung dong, penilaian apa ya? Terus ternyata soalnya kan kalau misalkan dibilang setahun kan harusnya gue udah setahun ya guys. Gue masuk di perusahaan gue itu dari dari Maret 2021 ya guys. Ingat ya guys, Maret 2021 sampai Maret 2022, yang berarti kan gue udah setahun ya guys. Maret 2022 berarti udah setahun ya guys. Dan penilaian itu di bulan Juli. Penilaian itu di bulan Juli ya guys. Ya otomatis kalau misalkan dari Maret 2021 ke Maret 2022 berarti otomatis gue udah setahun ya guys. Ingat udah setahun. Yang penilaian itu di bulan, harusnya di bulan Juli 2022. Entah Juli atau Juni, itu gue kurang tahu nih guys. Nah pokoknya intinya seharusnya gue udah setahun ya guys. Bener nggak? Nah tapi gue bingung kenapa gue tidak ada penilaian. Di saat itu gue ya udahlah, gue sambil mikir ya udah gue balik pas gue udah ngomong HRD gue. Terus ujungnya manajer gue nanya, tidak ada kenaikan ya?
Iya, terus gue bilang iya, saya juga bingung, dibilang karena nggak ada penilaian. Terus si manajer gue mungkin karena dia bakal bantu gue ya intinya ya guys. Oh iya, sorry guys kalau misalkan suaranya double gitu ya, sama suara musola ya guys. Jadi manajer gue nanya, katanya dia bakal bantu, coba tanyain. Dari situ gue juga gondok dong lah. Padahal ingat ya guys, gue harus tahu juga nih buat kalian nih, gaji gue itu ada kenaikan di bulan Agustus kemarin nih kalau nggak salah, di bulan Agustus kemarin atau apa gitu gue lupa. Itu karena naik itu di bulan Agustus nih guys. Di bulan Agustus gue ada kenaikan karena gue udah S1. Gue udah S1 nih guys di bulan Agustus. Ya naiknya ya nggak terlalu gede-gede banget lah, tapi lumayan lah ya. Sedikitnya udah nggak UMR ya. Di bulan Agustus 2022 kemarin gaji gue sudah tidak UMR. Bayangin guys, umur gue udah tua begini, gaji gue masih UMR. Nah terus di bulan Januari ini gaji gue kalau misalkan tidak naik, balik lagi ke UMR guys. Bedanya cuma sangat-sangat dikit banget guys. Kalian bayangin, gua dari yang beda lebih tinggi dari UMR, sekarang harus menerima gaji gua sama kayak UMR nih guys. Dan gue disuruh nunggu sama manajer gua, sama HRD gue juga. Pertama HRD gue yang ngomong sih, gue disuruh nunggu di bulan Juli, harus nunggu sampai ada penilaian Juli 2023 ya, ingat guys. Berarti gue dari Januari sekarang sampai Juli 2023 gaji gue masih UMR, beda tipis. Ingat itu guys, beda tipis. Kalian bayangin kan betapa sedihnya. Terus pas pulang kerja gue komplain dong ke manajer gue, bagaimana untuk hasilnya. Soalnya kan dia bilang dia mau nanyain kan. Terus dia bilang nanti bakal ditanyain nanti, soalnya dia bakal bantu gua karena itu kan tidak fair menurut dia juga, karena kan gaji gua udah lewat UMR terus dibilang beda dikit kan, itu nggak adil ya guys. Nah gua juga nggak terima lah, masa ya beda dikit guys. Bukan di sini gua konsepnya tidak bersyukur ya guys, maksudnya kan ya kalian bayangin aja gaji kalian udah beda lebih tinggi, terus tiba-tiba sama kayak UMR, itu udah kayak gaji kalian dipotong secara tidak langsung. Ya bayangin cuma gara-gara form penilaian itu yang gue nggak ngerti cara hitung setahunnya itu bagaimana guys. Gaji gue harus sama kayak UMR. Kalian bayangin aja guys. Gue nih hari bener-bener gondok banget. Kayak apa sih maksudnya cara perhitungannya gimana nih guys? Kalau kalian yang kerja sebagai disnaker atau HRD atau apapun lah yang ngerti soal peraturan-peraturan gini, atau emang di kantor gua aja kali peraturan kayak gini, atau emang kantor-kantor kalian juga gini gitu. Kalian bayangin aja, gua ada cerita juga ya. Gua di bulan November itu ada lamar kerja ya guys. Ada lamar kerja di sebuah perusahaan punya teman gua lah. Bukan punya teman gua, sorry. Teman gua kerja di sana, sorry ya. Bukan perusahaan teman gua nih. Teman gue punya teman gue kerja di sana. Dia nawarin gue kerjaan karena bosnya butuh orang. Nah, gue coba dong, gue iseng-iseng. Soalnya gue pikir ya nggak mungkin lah gue keterima lah ya. Tapi tanpa gue sadari atau gue pikirin, ternyata gue keterima dong. Mungkin emang teman gue kerjanya bagus banget kali ya, sampai bosnya itu yakin banget sama referensi dari dia lah intinya. Gue ditawari lah kerjaan dan gaji ya lumayan beda lah sama kantor gue yang sekarang ya. Sebelum hal kejadian kayak gini ya. Nah di sini gue mikir, tapi di situ gue masih mikir guys, kayak yakin ya gue mau pindah walaupun gajinya naik. Cuma gue masih mikir soalnya kan kerjanya banyak ketimbang kerjaan gue di sini. Dan hari Sabtu itu masuk guys. Sedangkan gue kan di tempat gue yang sekarang kan Sabtu tidak masuk. Gue sih sejujurnya tidak pernah masalah ya untuk Sabtu masuk atau tidak. Yang penting salary kan.
karena kan namanya juga kita kerja kan lebih butuh salary ya. Gue mau kerja apapun gue usahain gue pasti bisa guys, cuma ya balik lagi gue butuh salary juga. Kerja banyak tapi salary cuma beda dikit terus Sabtu masuk, ya lebih baik gue pikir ya lebih baik jangan gue ambil dulu kali ya, mungkin coba nanti di tempat lain gitu nanti gue lamar. Karena gue juga mikir hitung-hitung tahun ini gue pikir kan gaji gue bakal naik ya Januari, secara kan ya namanya gue UMR naik ya otomatis gaji gue juga bakal naik dong guys. Nah kalau misalkan gaji gue naik ya otomatis gaji gue sama di tempat yang gue keterima itu ya nggak terlalu beda jauh. Tapi ternyata pas kenyataan pahit yang gue baru tahu gaji gue tidak naik, gue bener-bener nyesel banget sih guys, jujur ya. Kayak anjir, harusnya gue ambil nih kerjaan guys, harusnya jangan mau di sini gitu, di zona nyaman gitu guys. Soalnya sebenarnya teman gue ini udah pernah ngomong kayak di tempat dia ini oke lah, lumayan walaupun kerjaannya banyak, tapi bosnya itu maksudnya bisa ngelihat kinerja lu gitu, kerja keras lu gitulah intinya lah ya. Ketimbang lu di sini tidak ada kemajuan, lu mau sampai umur berapa? Apalagi umur gue juga nggak terlalu muda-muda banget ya guys. Masa mau terima gaji ya UMR doang gitu? Miris gak sih guys? Menurut saya miris banget. Kalau gaji kalian udah umur segini masih UMR gitu, sedih loh guys. Gue juga ada cicilan gitulah, intinya pahit lah. Gue udah nggak perlu cerita pahitnya gue lah. Makanya gue sampai mau buka YouTube sama bikin konten TikTok ini ya karena apa lagi guys, karena gue mikir umur juga ya, gue nggak mungkin kerja sama orang lama gitu guys. Guys ya bentar kamera gue jatuh nih guys, bentar jadi sambil cerita aja ya, sambil nanti gue bisa perbaikin kameranya. Iya, jadi gue di situ mikir kayak nyesel banget, kayak harusnya gue nggak terima gitu. Nah, harusnya gue terima di tempat teman gue gitu, walaupun kerjaan banyak gitu. Ya nama juga ya nggak ada yang bisa disesalin juga ya, nama juga udah pilihan gue sendiri. Cuma ya balik lagi ya, gue sungguh benar-benar kecewa sih. Maksudnya keputusan nggak naik gaji itu cuma gara-gara company lain, dan gue nggak tahu tuh penilaian setahun itu maksudnya seperti bagaimana guys. Jadi benar-benar kayak aduh nggak tahu lah guys, gue dibilang kecewa, sedih juga sedih. Ya kalian yang namanya juga kerja ya pasti berharap banget lah sama kenaikan gaji lah ya. Jadi benar-benar kayak udah gila gitu lah guys. Sampai gue juga bingung ya mau cerita gimana ya. Ya gue sih di sini nggak mau jelek-jelekin perusahaan gue lah ya, makanya gue nggak spill nama perusahaan gue. Gue cuma mau kasih tahu kalian gitu, maksudnya kalau misalnya kalian kalau mau kerja di tempat orang, di perusahaan orang, maksudnya kayak harus jangan terjebak di zona nyaman gitu. Walaupun kerjanya enak, lingkungan juga enak, cuma ya baik lagi ya guys, kita kan kerja butuh duit. Apalagi gue cowok ya, gue nggak mungkin dong, maksudnya selamanya mau kerja dengan gaji yang segitu-segitu doang. Walaupun ya bisa dibilang ya kinerja gue juga nggak terlalu bisa apa-apa, yang gue bisa ya cuma bisa usaha doang. Cuma ya tetap sedih, gue tetap berharap mau selalu mau kasih yang terbaik gitu guys. Walaupun di tempat sekarang juga nggak buruk-buruk banget sih guys, ketimbang di kantor gue yang lama lebih parah. Yang di tempat lama gue lebih parah lagi guys, maksudnya kalau misalnya kalau lu nggak suka ya lebih baik lu keluar aja. Cuma dia ngomongnya secara halus ya guys, dia ngomong kayak kalau lu tahu pintu keluar ya lu tahu pintu masuk ya berarti lu tahu pintu keluar dong. Dia ngomongnya gitu di kantor gue yang lama ya guys, bukan di kantor gue yang baru sekarang. Kalau di kantor gue yang sekarang gue cukup
seneng sih, maksudnya manajernya baik, orang-orangnya baik ya, cuma ya baik lagi salarinya ya nama juga kerja di tempat orang ya, nggak bakal ada yang benar-benar enak ya guys. Kalau lingkungannya enak atau manajernya baik pasti ya salarinya lagi. Sebenarnya semua perusahaan juga ya baik lagi semua salary ya guys. Nice ya gitulah guys ya. Jadi gue bener-bener aduh tuh sampai gue bingung mau ngomong apa lagi kalian guys. Kayak nggak nyangka aja gitu, kayak gue udah berharap gitu, kayak berharap banget lah intinya untuk naik juga bisa naik itulah ya. Bagi kan selama ini gue lumayan kurang ya guys, mau beli apa aja gue bener-bener mikir loh guys, bener mikir banget mau beli apa ya. Jadi gue ngerasa kayak kenaikan gaji ini saat ini kayak yang gue butuhin banget gitu. Gila lapu-lapunya gila bisa lompat kayak gitu, gila. Apa gue masih kelihatan yang tadi ya? Dia langsung ulti loh depan rumput gitu. Jago sini jalannya sialan. Lu bayangin aja tadi gue dirusuh di awal-awal, sekarang dia barbar banget mainnya. Padahal dia support loh, bukan main hero tank atau apapun. Nah ya gitulah guys. Jadi buat kalian kalau misalnya ada sharing atau apapun, atau gue nggak berharap kalian banding-bandingin atau suruh gue bersyukur ya. Gue di sini kan cuma cerita buat sharing ke kalian. Jadi kayak buat kalian lebih bijak lagi lah buat di perusahaan gitulah, kerja sama orang ya. Cuma ya baik lagi sih, namanya juga bener kerja di tempat orang, dapat kerja itu agak susah untuk sekarang, apalagi kalau kalian nggak punya skill kayak gue ya. Gue sih jujur gue nggak punya banyak skill ya. Nggak susah ya susah, makanya gue mau coba nih, mau buka YouTube segala macam ya gini. Apalagi semenjak kasus ini gue bener-bener kayak Tuhan, bener-bener doa gitu, semoga bener-bener bisa rame gitu nih channel YouTube gue ya guys. Oh ya walaupun jadi sharing itu ya aduh, sebenarnya sih gue juga malas sih cerita masalah kehidupan pribadi ya. So kan jarang gitu ya, paling orang main aja gitu sambil ngomong gameplaynya gitu segala macam. Tapi gue malah curhat gitu, kayak ya udahlah ya daripada gue bingung gitu. Gue juga kesel aja sih guys. Jadi kalau kalian punya pengalaman pribadi atau apapun boleh sih bagi-bagi gitu, karena gue juga pengen dengar gitu. Soalnya gue ngerasa kenapa gue selalu apes ya kalau dalam kerjaan, dalam banyak hal sih sebenarnya selalu kena keapesan gitu. Banyak lah, ini cuma salah satunya aja di pekerjaan. Bener sedih. Ada teman gue yang referensiin gue ini benar-benar udah ngomong banget kayak lu mikirin baik-baik, umur udah tua, udah nggak muda lagi, mau sampai kapan, itu doang, gitu-gitu doang lah intinya lah ya. Lagi udah mau tua kan, kalau udah misalnya udah berumur agak susah guys cari kerjaan lagi gitu. Dan gitulah, cari kerja ya kayak gitu, kayak cari jodoh guys. Kalau misalnya harus bisa nemu yang tepat gitu, salah dong gue ini kayaknya. Kayak apa gue gak bakal review ke kalian lagi nih guys. Gila lu, musuhnya ngeri-ngeri banget tuh. Wih GG banget cowok. Gila lu. Selamat gak nih? Oh nice, selamat cowok. Oh gila nice, aurora gua gila nice banget. Gue sih benar-benar berharap teman-teman gue nggak nonton ya, biar nggak dengar cerita sedih gue aja gitu. Makanya gue juga nggak pernah ngepost di Instagram atau apapun ya soal TikTok atau YouTube gue, di sosial media pribadi gue gitu. Karena ya gitu, gue nggak mau teman-teman gue lihat gitu ya, namanya juga teman ya. Ada yang bisa nge-support, malah ada yang ngejatuhin ya gitu. Makanya gue juga gak mau terlalu cerita juga, nanti gue juga malu, gue orangnya juga malu sih sebenarnya.
Gue berani itu cuma kalau orang-orang nggak dikenal gitu. Gue berani, kalau misalnya yang dikenal gue agak malu gitu, takut diomongin kali ya gue ya. Ya udahlah, balik ke gameplaynya aja lah. Gue cuma cerita kalian aja tentang sedihnya nih. Yang semua sih manajer gue nggak lihat ya, gue malah dipecat lagi. Belum jadi youtuber, malah dipecat gara-gara ngomong buruknya perusahaan. Padahal kan gue nggak spill nama perusahaannya guys. Udah mata pencarian satu-satunya, terus dipecat cuma gara-gara cerita doang. Kalau kalian males sama curhatan gua, kalian bisa mute aja ya guys, atau nggak usah nonton gitu. Biar kalian nggak usah kayak apa sih nih orang mau nonton lu, gua malah dengar ocehan lu. Ya udah guys, baik lagi. Udah ceritanya udah cukup. Soalnya musuhnya lagi sengit. Masa gua kalah lagi dong, ngopost kalah lagi dong. Gila lu, musuhnya nggak keras banget gila. Malah Yujong gue bikin damage, maju sendiri, nggak jelas lu. Kok mati dong gua? Aduh bangke, Fredrin sialan. Gila. Yang punya damage mati semua. Ini mah susah banget matinya. Aduh, kena end dong. Wah, ini si GG sih. Kalah lagi, guys. Aduh, udah sedih ceritanya, malah kalah, guys. Udah end, guys. Udah. Thank you ya guys yang buat udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Jangan pernah viralin ya guys. Malu gua. Bye bye, see you in the next video guys. Bahagia lah, kalah lagi. Hari-hari